Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sallallahu ala man wasallam ajakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, seluruh pengurus masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan senantiasa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan ke-6. Dan mudah-mudahan kita bisa memanennya nanti di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan setelah kita sholat subuh kita dilakukan dengan berjamaah, kita akan membahas apa sebab manusia kok disuruh beribadah. Kita tentunya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ini sangat banyak sekali. Dan apabila kita mungkin ingin memilah-milah makhluk itu, ada makhluk yang hanya bertasbih kepada Allah, ada makhluk yang hanya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada makhluk yang senantiasa
diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan di dalam alam ini berbagai macam makhluk yang terletak tertinggal dari. Maka apabila kita mau memilah, mau membagi, maka di antaranya kalau disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu minimal ada 3 bagian. Jadi ada makhluk yang mereka itu senantiasa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk ini tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Kiai Haji Sa'id Hilabi beliau mengatakan makhluk ini seperti robotnya Allah, karena hanya mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah makhluk yang senantiasa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat. Jadi tidak ada namanya malaikat itu durhaka itu. Maka ayat yang saya sebut tadi, di antaranya ayat yang kita baca di dalam surah kita, yaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah firmankan, "'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Jadi malaikat itu la ya'suna Allah, malaikat yang keras, yang kasar, dia itu la ya'suna Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan persis seperti robot itu yang diperintah oleh Allah, dan itulah yang dikerjakan. Itu adalah para malaikat. Maka ayat ini sebetulnya menarik untuk kita dalami, kita baca dari awal. Allah firmankan di awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Makanya, hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Allah sebut di sini orang-orang yang beriman. Kalau kita berbicara siapa orang yang beriman itu, pasti kita akan menemukan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata mukmin, ada kata-kata yu'min, ada kata-kata amal, ada kata-kata mu'minuna. Ini mempunyai perbedaan. Jadi kalau disebutkan mukmin, itu adalah orang-orang yang sudah mantap imannya, yang sudah sempurna imannya, itu adalah mukmin. Tapi kalau yu'minu atau amanu, itu adalah bisa jadi orang yang baru beriman. Itu kalau disebutkan yaitu yu'minu atau aman. Jadi apabila orang mukmin disebutkan, mukmin adalah orang yang sudah mantap keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita baca surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sesungguhnya orang yang mukmin
alias orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah lagi keimanannya. Itulah orang-orang mukmin. Tapi kalau yu'min, orang yang beriman bisa jadi tadi orang memang baru beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dipesankan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, pakai amanu, bukan pakai kata al-mu'minun atau mukmin, menunjukkan termasuk orang-orang yang masih baru imannya tadi, belum mantap. Maka apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum, jagalah, peliharalah anfusakum, dirimu. Jadi anfusakum artinya adalah dirimu. Jangan sampai diterjemahkan jiwamu. Kadang-kadang ada yang menerjemahkan anfusakum, jiwamu, dirimu. Jadi kita disuruh menjaga diri kita, diri. Sehingga apa? Jaga dirimu. Di dalam diri kita apa? Ada apa di dalam diri kita? Oh, ada nyawa, ada roh. Kita jaga roh kita. Di dalam diri kita ini ada jasmani, kita jaga jasmani kita. Di dalam diri kita ada kekuatan, kita jaga kekuatan kita. Di dalam diri kita ada ilmu, di dalam diri kita ada waktu, di dalam diri kita ada kesehatan, dan seterusnya. Kita jaga, jangan sampai yang ada dalam diri Anda ini menyebabkan justru tersentuh oleh api neraka. Ini maksudnya dirimu, jaga dirimu. Jaga nyawamu, jaga rohmu, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti di dalam diri kita ini ada roh, harus kita jaga roh ini. Di dalam diri kita ada hati tempatnya roh, kita jaga. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita jaga. Jangan kekuatan itu justru membuat diri Anda yaitu tersentuh oleh api neraka. Diberikan waktu oleh Allah, kesempatan oleh Allah, gunakan waktu itu yang sebaik-baiknya. Jangan justru diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat lemah dirinya masuk di dalam api neraka. Dirimu, jaga dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi banyak sekali yang ada di dalam diri kita ini. Kita harus jaga itu semua, kita jaga. Lalu diteruskan ayatnya, wa ahliku, dan keluarga. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga. Berarti seorang bapak, dia punya tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Seorang bapak, dia harus senantiasa menjaga istri dan anak-anaknya. Seorang istri, dia harus menjaga anak-anaknya. Jangan sampai justru diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan istri, justru membuat dirinya masuk di dalam api neraka. Maka jaga. Kita baca di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina
amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, yang imannya masih belum mantap ini diingat lagi oleh Allah sama dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, pakai kata-kata aman. La tulhikum amwal, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat engkau justru lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu justru lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul khasirun. Kita masuk orang-orang yang rugi. Rugi. Kenapa kok disebut rugi? Sering disebut di dalam Al-Quran kata-kata rugi. Rugi kalau kita ngomong berdagang hanya rugi itu. Biasanya berdagang rugi. Kalau dia modalnya 1 juta buat berdagang, selesai berdagang jadi 1.200.000 sudah dia untung. Untung. Kalau dia berdagang modalnya 1 juta, setelah selesai berdagang ternyata dihitung-hitung kembali lagi 1 juta, berarti apa namanya? Ya tidak beruntung. Sering disebut balik modal. Tapi kalau modal sudah 1 juta, setelah selesai berdagang ternyata dapatnya cuma 800.000, berarti apa? Rugi. Rugi namanya. Maka disebutkan, kenapa Allah sebutkan kalau kita itu menjadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta anak kok justru lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena kita telah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa modal kita yang telah diberikan oleh Allah? Modal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah modal iman. Kita punya modal iman ini, iman, maka jaga iman kita. Kita telah mengimani Al-Quran, sehingga apabila kita tidak mau mengamalkan Al-Quran ini, rugi. Oh, ada ayat ini, jaga dirimu dari keluarga. Atau ayat ini surat Al-Mulk juga 9 kali. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kau lupa bahwa itu adalah Al-Quran yang kita imani, yang kita yakini. Sehingga kalau sudah tahu itu ada ayat yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menjaganya, maka kita akan diancam oleh neraka oleh Allah, menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kita sudah punya modal. Modalnya apa? Iman. Dan iman itu adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani Al-Quran, sehingga kita disuruhnya yaitu mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita tahu pahami, ya kita amalkan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi yatlunahu haqqa tilawatihi, membaca dengan sebenar-benar bacaan. Itu namanya membaca dengan sebenar-benar bacaan. Maka kita yang kita inginkan seperti ini, kita ngaji seperti ini, membaca dengan sebenar-benar bacaan, alias membaca lalu kita pahami, lalu kita amalkan. Itu adalah namanya apa? Membaca dengan sebenar-benar bacaan.
yatlunahu haqqa tilawati. Karena ada orang yang membaca Al-Quran setelah dia paham, tapi apa? Dia tidak mau mengamalkannya. Para orientalis itu banyak yang memahami Al-Quran, bahkan ada yang menghafal Al-Quran, tapi Al-Qurannya apa? Tidak diamalkan. Maka kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, surat Al-Qasas ayat 121. Yatlunahu haqqa tilawatihi itu adalah membaca dengan sebenar-benar bacaan. Dia selain dia membaca, dia berusaha tahu artinya, dia berusaha memahaminya, dan dia mengamalkannya. Itulah yang disebutkan membaca dengan sebenar-benar membaca. Ibarat seumpama ada bapak yang pergi ke pom bensin, ada tulisan itu no smoking. Sudah tahu artinya, sudah tahu, tapi malah merokok di situ. Nah, ini namanya apa? Membaca, ya, bukan sebenar-benar membaca. Jadi kalau dia membaca itu dia paham dan dia tahu ini maksudnya, ini tahu. Berarti apa? Oh, nggak boleh merokok di situ, nggak boleh. Itu namanya membaca dengan sebenar-benar membaca. Maka di dalam ayat ini yang kita inginkan juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Di dalam diri kita ini ada apa aja di dalam diri kita harus kita jaga. Kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Kita tidak diberikan modal iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempercayai Al-Quran dan kita harus senantiasa melaksanakan yang ada di dalam Al-Quran, biar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Kita punya keluarga, seorang ayah, seorang ibu, berarti dia mempunyai apa? Tanggung jawab. Ayah mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, maka jaga itu. Jaga, kita menjaganya. Kenapa? Karena setiap diri kita sebenarnya adalah pemimpin yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, ra'in. Setiap kita pemimpin, pemimpin keluarga kita, atau pemimpin terhadap diri kita ini. Mimpin tangan kita, mimpin kaki kita, mimpin penglihatan kita, mimpin pendengaran kita. Kenapa? Memang semuanya itu nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak, kita punya telinga, kita punya mata, kita punya hati, nanti semuanya itu disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harus kita pimpin semuanya, kita jaga. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini tentunya kita harus senantiasa berhati-hati terhadap diri kita ini dan juga keluarga kita. Jaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Ini ayat untuk mengingatkan kepada kita yang lebih muda. Bentuknya ancaman, bentuknya ancaman. Ini ada peringatan dari Allah yang bentuknya ancaman. Biar kita pada seperti itu, biar kita itu menjadi orang-orang yang senantiasa yaitu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam oleh Allah. Jaga dirimu dan keluarga
diingatkan oleh Allah. Naru wa kuduhan nasu wal hijab. Ingat ibu bapak, api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. An-nas wal hijab. Terus yang menjaganya alaiha malaikah. Yang menjaganya adalah malaikat. Malaikat yang menjaga neraka tidak sama dengan malaikat yang menjaga surga. Kalau yang menjaga surga, malaikatnya senantiasa baik. Tapi malaikat yang menjaga neraka disebutkan ghilabun, yang gagah, keras, syidatun kasar, yang gagah, yang kasar. La ya'sunallah, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'mar, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang diperbuat. Jadi malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada makhluk yang senantiasa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat. Malaikat senantiasa melaksanakan perintahnya Allah. Yang kedua, makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah, terikat dengan tasbihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, selain manusia, selain malaikat, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran disebutkan. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44. Tusabbihu, jadi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa man fihin, dan yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya burung-burung itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ikan-ikan yang jutaan di laut itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon-pohon gunung semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terikat dengan tasbihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu qad'alina salatu wa tasbihahu. Dan semua makhluk tadi, semua tahu akan tasbihnya sendiri-sendiri, cara bertasbihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang dijadikan lebih dalam lagi, yaitu adalah makhluk yang diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita semuanya diperintah oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang punya tugas ibadah adalah satu jin dan juga manusia. Jin dan manusia. Kenapa? Karena Allah memang ciptakan jin lebih daripada manusia, sehingga di dalam ayat-ayatnya senantiasa juga jin didahului. Walaqad dzarabna li jahannama minal jinni wal insi, senantiasa jin didahulukan. Maka yang mempunyai tugas untuk beribadah adalah manusia. Kenapa kok manusia diperintah untuk beribadah? Tidak malaikat. Ibadah yang tentunya ibadah pokok yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan sholat. Jadi bisa juga kalau saya sebutkan ibadah adalah sholat.
Saya bisa sebutkan kenapa kok manusia yang disuruh sholat, karena ibadah pokok adalah sholat. Karena satu di antaranya kita disuruh beribadah karena manusia inilah yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kebebasan itulah manusia itu bisa beribadah dengan ikhlas. Karena apa? Ibadah kita itu sebetulnya tidak akan sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah apabila tidak dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah kebebasan. Kalau kita ini masih terikat, terpaksa, mustahil kita bisa melakukan dengan ikhlas. Sholatnya terpaksa, belum bisa ikhlas kan? Kalau malaikat terikat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk selain malaikat dan manusia terikat dengan tasbih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia inilah yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kebebasan itulah manusia bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Kita ayat yang kita hafal di antaranya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mukhlis, ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu murni karena Allah. Makanya ibadah yang tidak kita niatkan karena Allah, tidak murni karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ataqabbal illa mabtughiya bihi wajhi. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak diperuntukkan untuknya, tidak ikhlas karenanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia inilah yang bisa ikhlas karena diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang itu beriman ya silakan, menjadi orang yang kafir juga silakan juga, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas, itu pilihannya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, Allah firmankan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu adalah milik Tuhan. Al-haq min rabbikum, yang hak, yang benar itu adalah dari Tuhan kami. Maka faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang beriman silakan menghendaki itu. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang menghendaki kafir silakan juga, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga Allah berikan ancaman, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu adalah neraka. Bebas, jadi kita diberikan kebebasan. Jadi kalau ada orang yang menginginkan surga silakan, yang menginginkan neraka silakan. Karena yang menentukan surga dan neraka adalah dunia kita ini. Menjadi orang yang beriman berarti dia memilih adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang kafir dia memilih nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberikan kebebasan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka dengan kebebasan inilah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadahnya tadi bisa dikerjakan dengan
ikhlas. Saya mengerjakan ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pilihannya, karena itu yang dipilih. Dan yang kedua, kenapa manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ibadah itu harus dikerjakan dengan penuh pengertian. Harus ngerti, harus paham, harus ngerti. Sehingga anak kecil itu belum diperintah untuk ibadah, belum diperintah untuk sholat, belum. Maka di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36 Allah firmankan, wala ta'fu ma laisa 'alaihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala ta'fu ma laisa kabihi, jangan kalian melakukan sesuatu yang kalian itu gak ngerti, gak tahu ilmunya. Karena sesungguhnya apa? Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu memang harus penuh dengan pengertian. Maka yang diperintah untuk sholat bukan anak kecil. Anak kecil tidak diperintah untuk sholat. Orang yang hilang akalnya tidak diperintah untuk sholat. Orang yang sedang tidur tidak diperintah untuk sholat. Sehingga rufi'al qalam ala salasin, terangkatnya pena itu disebabkan 3. Terangkatnya pena terangkat maksudnya apa? Belum tertulis. Belum tertulis. Kalau berbuat dosa, belum tertulis, tidak ada sanksinya. Jadi terangkatnya pena karena 3. 1. As-sobiyyu hatta yablugh. Anak kecil itu belum ada kewajiban, sholat belum ada kewajiban, puasa belum ada kewajiban, hatta yablugh, sehingga dia balik. Kalau sudah balik, sudah berakal, sudah ngerti, nah itu baru punya kewajiban untuk sholat, untuk beribadah. Demikian pula an-na'im hatta yastayqidha. An-na'im, orang yang tidur. Orang yang tidur juga tidak ada kewajiban untuk ibadah, untuk sholat termasuk khusus. Orang yang sedang tidur. Dan yang ketiga, al-majnun hatta yufiq. Majnun, hilang akalnya, maaf, orang gila itu tidak ada kewajiban untuk sholat, untuk ibadah. Sehingga dia sadar, kalau dia sadar saat itulah punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang ditinggalkan. Jadi kalau bapak ibu pengen gak sholat, gampang tadi caranya, jadilah anak kecil terus. Kalau juga tidur terus, orang tidur gak ada sholat. Makanya kalau ada orang tidur belum sholat, kewajiban membangunkan adalah orang yang berjaga. Bangunin orang tidur kalau belum sholat. Orang tidur gak ada kewajiban sholat. Tapi kalau dia sudah bangun, dia harus melaksanakan ibadah sholat. Makanya ada yang namanya sholat mesti qadha, karena bisa jadi kan tiduran tadi. Ya Allah, saking capeknya seumpama bangun jam 6, ya. Berarti apa? Oh, sudah habis itu subuhnya. Tetap dia harus sholat, karena dia ada sebabnya apa? Tertidur tadi, ya, tidur tadi. Maka ada kewajiban untuk mengqadhanya sholat di luar waktunya. Jadi anak kecil gak ada kewajiban sholat, orang yang tidur juga gak ada kewajiban sholat. Pengen gak sholat lagi. Yang ketiga, tapi jangan naudzubillah, al-majnun. Orang gila, kalau ada orang gila jangan dia sholat, gila dia sholat. Tapi kalau dia sudah sadar, dia harus melaksanakan ibadah yang ditinggalkan. Maka manusia diperintah untuk ibadah itu karena apa? Ibadah
harus dikerjakan dengan penuh pengertian. Ibadah harus ngerti, dikerjakan ngerti. Demikian pula, kenapa manusia disuruh ibadah? Karena manusia itu adalah diberikan hati oleh Allah. Hati. Kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Hati punya hati. Gak ada ceritanya malaikat punya hati. Hati ini adalah yang manusia diberikan hati oleh Allah. Sehingga yang bisa khusyuk adalah hanya manusia. Makanya yang diperintah oleh Allah sholat manusia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Ini ayat al-mu'minun di sini. Bukan aman tadi. Orang itu kalau sudah benar-benar berimannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang untung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang yang benar-benar beriman. Siapa orang-orang yang benar-benar beriman ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah sholatnya dengan khusyuk. Khusyuk ada jadinya. Khusyuk. Lau khasya'a qalbul hadza rajul la khasya'a jawarihu. Jadi apabila hati ini kok khusyuk, hatinya khusyuk, ada orang kok hatinya khusyuk, maka apa? Khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi kalau bapak ibu sholat khusyuk atau enggaknya bisa terlihat dari hatinya, itu sudah nampak. Hati yang khusyuk akan nampak daripada perbuatan yang kelihatan. Ada orang sholat Allahu Akbar kok sambil muak, hatinya pasti tidak khusyuk. Allahu Akbar sambil muak, pasti hatinya tak khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, mustahil dia akan muak. Maka seperti kata Rasulullah dalam hadis Muhammad Tabrani, lau khasya'a qalbu hadza rajul la khasya'a jawarihu. Hati ini apabila khusyuk dalam diri seseorang, maka seluruh anggota badannya akan khusyuk. Gak akan gerak sana gerak sini. Allah Akbar tapi garu-garu, garu-garu telinga, garu-garu tangan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Hatinya belum khusyuk. Tapi kalau hatinya khusyuk, seluruh anggota badannya khusyuk. Nah, kalau khusyuk insya Allah tadi muak, mustahil akan muak. Karena kemarin itu ada yang bertanya sama saya, Pak Sofyan, kalau kita sholat ya, sedang baca bacaan Quran terus muak boleh enggak? Sedang baca bacaan Quran terus muak. Saya kan menerangkan makhrijul huruf, sifatul huruf, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya huruf. Ya kalau orang itu muak bacaannya kira-kira pas nggak sifat hurufnya banyak? Oh, beda syaitan. Nah, ini kalau imam yang baca itu tahu itu yang jamaah itu. Makanya apa? Kalau imam berhenti, jangan baca itu kan kuat dulu. Ya. Karena pada itu orang yang membaca Al-Quran dengan menguap pasti tadi, ya makhluknya pasti dia keluar dari makhluknya, tidak akan mungkin sesuai dengan makhluknya. Apalagi sifat hurufnya mustahil juga. Maka orang itu kalau hatinya khusyuk, maka ketika kita sholat seluruh anggota badan pun akan ikut khusyuk. Maka yang diperintah untuk ibadah sholat manusia. Kenapa? Karena manusia itulah yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa khusyuk. Dan demikian pula semua amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tentunya senantiasa berkaitan dengan niat.
Dan niat itu adanya di dalam hati. Innamal a'malu binniyah. Ada hadis Bukhari dan Imam Muslim. Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka kita telah diajari oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Ketika kita itu niat apapun pasti di ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Berarti apa? Memang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan niat kita kalau kita hafal tadi, mau niat umroh, niat haji, niat sholat, niat puasa, pasti ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oleh karena itu kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini tetap tempatnya iman, ya. Sehingga kalau orang yang mengatakan saya beriman, berarti apa? Di dalam hatinya ada pembenaran. Makanya iman itu pembenaran di dalam hati, bukan pembenaran akal, bukan itu ya. Tapi apa? Pembenaran di dalam hati. Nah, itu adalah iman itu. Pembenaran di dalam hati, ya, terkait dengan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita pahami, lalu hati membenarkan. Maka iman itu kan awalnya masih ragu-ragu itu. Setelah ragu-ragu, ternyata ini, ya, ini yang telah saya dengar, ini yang setelah kita lihat, akhirnya apa? Tambah keimanannya. Maka sama saja kita itu mengaji seperti ini. Oh, ini ada ayatnya Al-Quran. Bertambah lagi kita yakin terhadap Al-Quran. Bertambahlah imannya, bertambahlah imannya. Maka dari itu orang yang melaksanakan ibadah tentu disertai dengan niat. Dan niat itu ada di dalam hati. Yang memiliki hati siapa? Hanya manusia, hati. Jadi niat itu adanya di hati. Kalau ibu bapak usolli, kalau sholat pakai usolli itu bukan niat, namanya lafaz niat. Ya, itu namanya melafalkan niat. Orang yang usolli itu sudah sholat atau belum ibu? Kita yang usolli pada subuh kita sudah sholat atau belum? Belum sholat itu. Ya, kalau sudah sholat baca usolli bukan sah. Sudah Allah Akbar baca usolli, rusak sholatnya. Jadi usolli itu memang apa? Belum sholat. Itu hanya melafalkan sholat. Maka ketika usolli itu lillahi ta'ala, kita mengangkat tangan itu loh di hati kita itu. Aku niat sholat, ya, di situ baru niat. Karena niat itu sebenarnya adanya di dalam hati. Allahu Akbar itu di situ, itu niat di situ itu. Hati. Maka niat itu perbuatannya hati, bukan perbuatannya lesan. Makanya usolli itu adalah lafaz niat. Sehingga kalau orang sholat yang harus dilafalkan yang 5 ini jangan sampai terlupakan. 1 takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima salam. Salam yang jadi rukun, salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi. Ada imam itu terus dia tidak mengeraskan. Ada seperti itu. Maka dari itu yang pertama inilah yang menjadi rukun. Jadi yang wajib yang pertama, yang kedua yaitu sunnah. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imamnya lama salamnya keduanya jangan ditungguin. Ya, ini kok yang keduanya lama jangan ditungguin. Kalian jadi rukun tadi yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi 5 itulah yang jadi rukun. Ini hati-hati ibu bapak ya. Kalau kita sholat kadang-kadang kan kita sholat kadang-kadang kan ada yang dulu-dulu. Ya, maaf ya dulu berarti bukan waktunya nggak ada, waktunya ada. Tapi ada yang dari jasmaniah kita ini yang tidak bisa menahannya.
Ada orang yang Masya Allah ya kalau sudah sepuh itu kan macam-macam ya. Nggak bisa dia pipis, nggak bisa itu. Ya, sebentar-sebentar harus pipis. Ada yang kadang-kadang sebentar kita bersih terus-terusan. Maka kalau kita sholatnya mempercepat, yang 5 ini harus kita perhatikan. Ini bacaan. Selain yang 5 berarti apa? Sunnah. Ya. Nah, baca doa kita sunnah, baca surat selain Al-Fatihah sunnah, baca bacaan rukuk, baca bacaan sujud di antara dua sujud sunnah semuanya. Jadi yang 5 ini ada yang menjadi rukun. Maka yang 5 ini harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan, yaitu dari takbir, Al-Fatihah, syahadat, sholawat, salam. Selainnya itu gerakan semuanya, gerakan tertentu. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami kenapa manusia diberikan untuk Allah untuk beribadah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memang sadar bahwa diri kita inilah yang memang patut untuk beribadah kepada Allah, karena memang diberikan alat oleh Allah untuk beribadah. Beda dengan malaikat terikat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selain malaikat dan harus terikat dengan tasbihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ini tidak terikat oleh Allah, diberikan kebebasan oleh Allah, tapi telah diberikan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.